Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Berjumpa kembali dengan Bu Dwiqa Anggraeni atau akrab dipanggil dengan Bu Ika dalam video pembelajaran kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, maka kita akan dilancarkan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, ketika kalian berangkat sekolah, pasti kalian menemukan atau menjumpai papan reklame yang ada di pinggir jalan. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis reklame. Selain itu, kita juga akan belajar gagasan utama dan juga kita akan belajar tentang pubertas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini nih. Ayo silahkan dibaca. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu reklame. Yang kedua, kalian bisa menggali informasi pada teks non-fiksi. Yang ketiga, kalian dapat menemukan gagasan utama dari sebuah paragraf. Dan yang keempat, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga pada perempuan. Sudah tidak sabar kan? Bagaimana materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, langsung saja simak penjelasan dari Bu Ika. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terdapat sebuah papan reklame yang ditunjukkan oleh anak panah. Marilah kita cari informasi apa yang disampaikan dalam papan reklame tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame tersebut? Bunyi tulisannya yaitu ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak di dalam keluarga. Yang kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame? Gambar yang terdapat dalam reklame tersebut yaitu gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Yang ketiga, apa tujuan pemasangan reklame? Tujuannya yaitu menghimbau untuk menghidupkan kembali slogan keluarga berencana, yaitu 2 anak cukup di dalam masyarakat. Yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Reklame tersebut dibuat oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, itulah informasi yang disampaikan oleh papan reklame tersebut. Apa itu reklame? Ayo, siapa yang masih ingat? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, baik barang atau jasa kepada konsumen. Reklame itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuannya, yaitu reklame komersil dan juga reklame non-komersil. Jika reklame komersil itu bersifat memberi pengaruh untuk menggunakan, mengonsumsi, atau mengikuti isi reklame, sedangkan reklame non-komersil itu lebih kepada mengajak atau menghimbau serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, jenis reklame berdasarkan sifatnya, yaitu reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Yang ketiga, reklame berdasarkan jenis medianya. Yang pertama, reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame visual dibedakan kembali menjadi 2, yaitu reklame dalam ruang dan juga reklame luar ruang. Inilah contoh dari jenis-jenis reklame, yaitu ada baliho, ada spanduk, poster, billboard, brosur, katalog, dan juga buklet. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu gagasan utama paragraf. Setiap paragraf dalam sebuah teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide pokok atau pokok pikiran.
Gagasan utama dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Gagasan utama dapat ditentukan dengan cara mencari kalimat utama paragraf, kemudian menentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Apa manfaat menemukan gagasan utama? Yang pertama, mengetahui isi teks, dan yang kedua, mengetahui kesesuaian antara judul dan juga isi teks. Marilah kita bersama-sama menemukan gagasan utama dari bacaan berikut ini. Bacaan berikut ini berjudul Macam-macam reklame yang terdiri dari 3 paragraf. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Selanjutnya, marilah kita menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian reklame. Paragraf yang kedua, gagasan utamanya yaitu jenis reklame. Paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu jenis reklame media visual. Gagasan utama paragraf tersebut Bu Ika cari dengan cara menemukan terlebih dahulu kalimat utama, selanjutnya Bu Ika tentukan gagasan utama dari kalimat utama yang sudah Bu Ika temukan. Materi selanjutnya yaitu pubertas. Amatilah contoh reklame berikut ini. Apa informasi yang ingin disampaikan dari reklame di samping? Informasi dari reklame yaitu tentang ajakan untuk menghadiri seminar remaja yang akan membahas tentang remaja zaman sekarang dan juga sikap positif saat memasuki pubertas. Adakah yang masih ingat ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga perempuan? Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, tumbuh kumis dan jakun. Yang ketiga, suara jadi membesar. Yang keempat, keringat semakin banyak. Yang kelima, kulit berminyak dan juga berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan, yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin. Yang kedua, panggul mulai membesar. Yang ketiga, suara jadi melengking. Yang keempat, keringat semakin banyak. Dan yang kelima, kulit berminyak dan berjerawat. Ada beberapa ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan itu yang sama. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan materi yang dijelaskan oleh Bu Ika? Agar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Buatlah buklet tentang ciri-ciri masa pubertas yang memuat informasi yaitu pengertian masa pubertas, ciri-ciri pubertas laki-laki, ciri-ciri pubertas perempuan, dan cara menyikapi masa pubertas. Kalian buka kembali buku kalian, apa pengertian dan bagaimana contoh sebuah buklet. Bagaimana? Kalian sudah paham kan penjelasan materi yang disampaikan oleh Bu Ika? Mari kita membuat kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya anak-anakku? Yang pertama, reklame adalah suatu karya seni rupa yang berfungsi untuk menginformasikan, mengajak, dan menawarkan suatu produk baik barang atau jasa kepada konsumen. Dan ada banyak sekali jenis-jenis reklame. Nah, materi kita yang kedua yaitu gagasan utama sebuah paragraf. Gagasan utama sebuah paragraf dapat ditemukan dengan cara menemukan terlebih dahulu kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang ketiga yaitu tentang pubertas. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan ada beberapa yang sama. Yang pertama, mulai tumbuh jerawat, mulai banyak berkeringat, mulai tumbuh rambut halus di sekitar ketiak maupun alat kelamin. Nah, selanjutnya ada yang berbeda, yaitu kalau pada laki-laki suaranya akan membesar dan juga tumbuh jakun, sedangkan pada perempuan maka suaranya akan lebih melengking dan juga pinggul akan sedikit melebar. Nah, bagaimana? Sudah lebih paham kan? Agar kalian lebih paham lagi, jangan lupa kalian kerjakan latihan yang sudah Bu Ika berikan ya. Ingat, tetap patuhi
protokol kesehatan 6M, dan selalu jaga kesehatan. Sekian pembelajaran dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!